Terminal itu tak pernah benar-benar tidur. Deru mesin bas, teriakan kernet, dan langkah kaki manusia bercampur menjadi satu denyut kehidupan yang kasar. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pemuda duduk diam di bangku besi yang catnya telah mengelupas. Wajahnya biasa saja, pakaiannya lusuh, dan di kakinya tergeletak tas kecil berisi dagangan asongan. Tak banyak yang memperhatikannya, namun tak seorang pun tahu, pemuda bernama Rifki itu pernah menjadi nama yang membuat seluruh terminal membeku oleh ketakutan. Dulu, ketika namanya disebut, pedagang menunduk dan preman lain memilih menyingkir. Rifki dikenal sebagai Raja Tega, julukan yang lahir dari darah, jeritan, dan nyawa yang tak pernah sempat meminta ampun. Ia tak segan membantai siapapun yang melawan, menindas pedagang kecil hingga tak bersisa, dan menanamkan teror sebagai hukum. Terminal ini pernah menjadi kerajaan gelapnya, dan Rifki adalah penguasanya, kejam, dingin, dan tak mengenal belas kasihan. Kini, tangan yang dulu mematahkan tulang hanya menggenggam botol minuman murah. Matanya yang dulu memandang dengan niat membunuh, kini lebih sering menatap lantai terminal yang kotor. Namun ketenangan itu hanyalah lapisan tipis. Di balik wajah diamnya, kenangan masa lalu berputar seperti bayangan hitam yang tak pernah benar-benar pergi. Setiap suara keras, setiap teriakan marah, selalu mengingatkannya pada siapa dirinya dulu. Beberapa pedagang tua melirik ke arahnya dengan ragu. Mereka merasa pernah melihat wajah itu, pernah merasakan tatapan itu. Ada rasa takut yang samar, bercampur kebingungan. Mereka tak berani mendekat, tapi juga tak berani mengusir. Rifki sadar akan tatapan itu, namun ia memilih diam. Baginya, penebusan bukan soal kata-kata, melainkan bertahan hidup dalam sunyi dan rasa bersalah. Angin panas terminal menerpa wajahnya, membawa aroma bensin dan keringat. Rifki menarik napas panjang. Ia tahu, kedamaian di tempat seperti ini tak pernah abadi. Terminal selalu melahirkan monster baru, sama seperti dulu ia dilahirkan oleh kekerasan dan kelaparan. Hatinya berbisik bahwa ketenangan ini akan segera diuji, dan saat itu tiba, masa lalu akan menuntut jawaban. Di kejauhan, sekelompok pria berdiri sambil tertawa keras. Nada tawa mereka kasar, penuh arogansi. Rifki tak perlu melihat wajah mereka untuk tahu arti tawa itu. Tawa semacam itu dulu juga sering keluar dari mulutnya. Ia menutup mata sesaat, mencoba menahan sesuatu yang mulai bangkit dari dalam dirinya, amarah yang lama terkubur, kekuatan yang ia sumpahi tak akan digunakan lagi. Tangannya mengepal perlahan, bukan karena ingin menyerang, melainkan karena berusaha menahan diri. Ia bukan lagi Raja Tega, begitu ia meyakinkan dirinya. Ia hanyalah penjual asongan, lelaki biasa yang ingin hidup tenang. Namun dunia seakan tak pernah membiarkan orang seperti dirinya benar-benar berubah tanpa ujian. Rifki membuka matanya dan menatap lurus ke tengah terminal. Tatapannya tenang, tapi dalam. Seolah ia sedang berbicara dengan masa lalunya sendiri. Jika kekerasan kembali datang, ia tahu satu hal, bayangan yang dulu ditakuti itu masih hidup di dalam dirinya. Dan jika terminal ini kembali menjerit, Rifki tak yakin apakah ia akan terus duduk diam, atau kembali berdiri sebagai sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Terminal masih berdenyut seperti makhluk hidup yang kelelahan, namun ada sesuatu yang berubah sejak sore itu. Udara terasa lebih berat, seolah membawa firasat buruk yang menggantung di setiap sudut. Rifki berdiri dari bangku besinya, menyampirkan tas asongan ke bahu, melangkah perlahan menyusuri lorong-lorong sempit terminal. Setiap langkahnya diiringi suara kenangan, teriakan, tangisan, dan perintah kasar yang dulu sering keluar dari mulutnya sendiri. Di sudut lain, beberapa pedagang berkumpul dengan wajah tegang. Bisikan, mereka terputus-putus, penuh ketakutan. Nama yang berulang kali terdengar membuat Rifki berhenti melangkah. Gombloh, nama itu bergema seperti lonceng kematian. Seorang preman baru, kata mereka, tapi kebrutalannya menyaingi legenda lama. Pedagang dipalak, dipukul, bahkan ada yang tak pernah kembali membuka lapak sejak bertemu dengannya. Rifki mendengarkan tanpa menyela, matanya kosong, tapi pikirannya bekerja cepat. Ia mengenal tipe seperti itu, preman yang haus pengakuan, yang ingin membangun kekuasaan lewat darah dan ketakutan. Dulu, ia adalah tipe paling sempurna dari monster itu. Kesadaran tersebut membuat dadanya sesak. Dunia seolah sedang mengejeknya, menempatkan bayangan dirinya sendiri dalam wujud orang lain. Teriakan mendadak memecah suasana. Seorang pedagang sayur tersungkur, lapaknya berantakan. Sekelompok pria berdiri di sekelilingnya sambil tertawa.
Wajah-wajah kasar, tatapan liar, dan aura kekerasan menyelimuti mereka. Rifki melihatnya dari kejauhan. Tubuhnya menegang tanpa sadar. Otot-ototnya mengingat apa yang harus dilakukan, meski hatinya berteriak untuk tetap diam. Orang-orang mulai menjauh, menunduk, dan memilih selamat. Terminal kembali ke hukum lama, yang kuat berkuasa, yang lemah diinjak. Rifki berdiri di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan, terus menjadi orang biasa dan membiarkan kekejaman terjadi, atau melangkah maju dan membuka kembali pintu masa lalu yang ia coba tutup rapat-rapat. Angin membawa suara ejekan ke telinganya. Kata-kata kotor, ancaman, dan tawa yang terlalu mirip dengan masa lalunya sendiri. Rifki menatap pedagang yang terjatuh itu. Ada rasa takut di sana, rasa yang dulu sering ia ciptakan. Dadanya bergetar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa jijik pada bayangan dirinya sendiri. Tangannya meremas tali tas asongannya hingga jari-jarinya memutih. Ia belum melangkah, tapi keputusan mulai tumbuh seperti api kecil di dadanya. Bukan karena ingin berkuasa lagi, bukan karena ingin ditakuti, melainkan karena ia tak sanggup melihat terminal ini kembali tenggelam dalam darah dan ketakutan, terutama oleh monster yang mengingatkannya pada dirinya sendiri. Di kejauhan, salah satu preman menoleh ke arahnya. Tatapan mereka bertemu sesaat. Ada jeda yang aneh, seolah waktu berhenti. Preman itu menyeringai, tak tahu siapa Rifki sebenarnya. Sementara Rifki, dengan tatapan tenang dan dingin, tahu satu hal dengan pasti, badai belum pecah malam ini, tapi terminal telah mencium aroma kekacauan yang tak bisa lagi dihindari. Nama itu akhirnya menampakkan wujudnya. Gombloh datang tanpa aba-aba, seolah terminal memang diciptakan untuk langkah kakinya yang berat dan pongah. Tubuhnya besar, wajahnya penuh bekas luka lama, dan matanya menyimpan kesenangan aneh setiap kali melihat ketakutan orang lain. Di belakangnya, gengnya berjalan beriringan seperti kawanan anjing liar, tertawa keras, saling menyikut, menikmati setiap tatapan takut yang mereka tuai sepanjang jalan. Mereka mulai dari hal yang paling mudah, pedagang kecil. Gerobak ditendang, dagangan dirampas, uang ditarik paksa dari tangan yang gemetar. Tawa mereka pecah ketika ada yang memohon, ketika ada yang jatuh tersungkur. Terminal kembali dipenuhi suara jeritan yang ditahan, tangis yang disembunyikan, dan kebisuan orang-orang yang memilih menunduk demi bertahan hidup satu hari lagi. Rifki berdiri tak jauh dari sana. Tubuhnya tetap tenang, namun matanya berubah. Tatapan itu dingin, tajam, dan penuh pengenalan. Setiap gerakan Gombloh terasa familiar, cara ia berdiri, cara ia menatap mangsa, cara ia tersenyum saat orang lain menderita. Semua itu seperti cermin masa lalu yang kini berdiri di hadapannya, hidup, bernapas, dan menebar teror seperti yang dulu pernah ia lakukan. Ada sesuatu yang bergetar di dalam dada Rifki, bukan ketakutan, melainkan rasa muak yang mendalam. Ia mengenal pola ini. Preman seperti Gombloh tak hanya ingin uang, mereka ingin rasa berkuasa. Mereka ingin diingat, mereka ingin terminal ini bertekuk lutut dan menyebut nama mereka dengan suara bergetar. Rifki tahu, jika monster seperti ini dibiarkan, maka darah hanyalah soal waktu. Gombloh berhenti di tengah kerumunan, menyalakan rokok, lalu menghembuskan asap ke wajah seorang pedagang tua. Terminal ini sekarang wilayah gue, katanya lantang, penuh keyakinan. Gengnya tertawa serempak, tidak ada yang membantah, tidak ada yang berani. Hukum lama kembali ditegakkan, yang kuat menentukan hidup dan mati. Rifki melangkah satu langkah ke depan, lalu berhenti. Ia belum ingin dikenal, belum ingin dilihat, namun di dalam dirinya, sebuah keputusan perlahan mengeras. Ia teringat sumpahnya sendiri, untuk tidak kembali menjadi monster. Tapi ia juga sadar, terkadang untuk menghentikan kegelapan, seseorang harus berdiri tepat di depannya, tak bergeming, tak mundur. Tatapan Rifki terkunci pada Gombloh. Bukan tatapan penuh amarah, melainkan tatapan orang yang telah melihat neraka dan kembali dengan kesadaran. Ia tahu, ketenangan ini hanya jeda sebelum benturan besar. Dan kali ini, ia tidak akan tunduk, tidak akan bersembunyi, tidak akan membiarkan ketakutan kembali berkuasa di tempat ini. Terminal mungkin belum menyadari apa yang sedang tumbuh di tengah kekacauan itu. Namun satu hal pasti, kedatangan Gombloh bukan hanya membawa teror, melainkan juga membangunkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Seorang mantan raja yang telah jatuh, bangkit bukan untuk menguasai, melainkan untuk melindungi. Malam mulai turun perlahan, dan cahaya lampu terminal memantul di genangan air kotor di lantai.
Di sebuah sudut yang agak tersembunyi, para pedagang kecil berkumpul rapat, seolah kedekatan fisik bisa mengusir rasa takut yang merayap di dada mereka. Wajah-wajah lelah itu berbicara pelan, namun penuh tekanan, menyebut satu nama dengan suara yang bergetar, Gombloh. Setiap kisah yang keluar dari mulut mereka membawa luka baru, tentang pemukulan, pemerasan, dan nyawa yang nyaris melayang tanpa alasan. Rifki berdiri di pinggir kerumunan itu, tidak ikut bicara, tidak pula bertanya. Ia hanya mendengar. Setiap kalimat seperti membuka kembali arsip kelam di dalam kepalanya. Cara mereka menceritakan ketakutan, cara suara mereka turun ketika menyebut ancaman, semua itu terlalu akrab. Ia pernah berada di sisi seberang cerita ini, menjadi wajah yang ditakuti, menjadi alasan orang-orang ini pulang dengan tangan kosong dan hati hancur. Seorang pedagang tua menunduk sambil memperlihatkan bekas lebam di lengannya. Matanya kosong, penuh kelelahan hidup. Rifki menatap wajah itu lama, dan dadanya terasa dihantam sesuatu yang berat. Wajah itu bukan sekadar korban Gombloh, wajah itu adalah wajah masa lalu yang kembali menuntut jawaban. Wajah-wajah seperti inilah yang dulu ia tinggalkan tanpa rasa bersalah. Di dalam kepalanya, suara lama kembali berbisik, dingin dan tanpa emosi. Suara yang dulu selalu menuntunnya dalam kekerasan. Kamu bisa lebih brutal dari mereka jika perlu. Rifki mengepalkan rahangnya, menolak suara itu, namun tak bisa menyangkal kebenarannya. Ia tahu betul betapa kejam dirinya dulu, dan betapa mudahnya ia kembali menjadi sosok itu jika batasnya runtuh. Ia memandang sekeliling terminal, tiang-tiang tua, bangku besi, lorong-lorong sempit yang pernah menjadi medan kekuasaannya. Tempat ini bukan sekadar ruang publik, ini adalah rumah bagi ratusan orang kecil yang menggantungkan hidup pada sisa-sisa harapan. Rifki menyadari, apapun yang ia pilih sekarang, dampaknya tak hanya akan mengenai dirinya, tetapi seluruh terminal dan orang-orang yang ada di dalamnya. Kerumunan pedagang itu terdiam ketika Rifki melangkah. Sedikit lebih dekat, beberapa pasang mata menatapnya dengan ragu, seolah mencoba mengenali sesuatu yang tak berani mereka ucapkan. Ada ketakutan lama yang belum sepenuhnya hilang, bercampur harapan yang tak mereka sadari. Rifki merasakan beban itu menekan dadanya lebih kuat dari pukulan manapun. Ia menunduk sejenak, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami arti tanggung jawab. Dulu, keputusannya hanya menentukan siapa yang terluka dan siapa yang mati. Kini, keputusannya akan menentukan apakah terminal ini kembali tenggelam dalam darah, atau akhirnya berdiri dengan kepala tegak tanpa rasa takut. Ketika Rifki kembali mengangkat wajahnya, tatapannya berubah, lebih dalam, lebih berat. Bukan tatapan seorang preman yang haus kekuasaan, melainkan tatapan seorang lelaki yang siap menanggung konsekuensi apapun dari pilihannya. Di tengah wajah-wajah tua yang menakutkan karena penderitaan, Rifki tahu satu hal dengan pasti, jika kekerasan harus datang lagi, kali ini ia akan berdiri di garis paling depan, bukan sebagai raja, tetapi sebagai perisai terakhir. Langkah berat itu akhirnya berhenti tepat di hadapan Rifki. Suara sepatu Gombloh menghantam lantai terminal terdengar lebih keras dari hiruk-pikuk sekitar, seolah menuntut perhatian seluruh tempat. Obrolan pedagang mendadak terputus. Udara menegang, membeku dalam jarak yang sempit antara dua tubuh yang saling berhadapan. Ketegangan menggantung begitu padat, seperti kawat baja yang ditarik sampai batas paling rapuh. Gombloh menatap Rifki dari ujung kepala hingga kaki, lalu menyeringai. Senyuman itu bukan ramah, melainkan ejekan. Di matanya, Rifki hanyalah pemuda lusuh dengan tas asongan, sosok yang tak pantas berdiri tanpa menunduk di hadapannya. Ia telah mendengar cerita samar tentang seorang mantan preman yang menghilang, namun yang berdiri di depannya ini terlalu tenang, terlalu biasa, untuk dianggap ancaman. Terminal ini bukan tempat buat orang lemah, ucap Gombloh dengan suara rendah namun penuh tekanan. Kata-katanya melayang di udara, ditujukan bukan hanya pada Rifki, tetapi pada siapapun yang berani mendengar. Gengnya berdiri beberapa langkah di belakang, bersiaga, menikmati momen di mana kekuasaan mereka dipertontonkan. Rifki tidak menjawab, ia bahkan tidak mengubah posisi tubuhnya. Tatapannya tetap lurus, terkunci pada mata Gombloh tanpa emosi yang berlebihan. Dalam diam itu, kenangan lama berkelebat, tatapan-tatapan takut yang dulu ia kumpulkan seperti trofi. Kini, ia berdiri di sisi sebaliknya, menyadari betapa sunyinya kekuatan sejati. Gombloh merasa ada yang ganjil. Pemuda ini tidak menunduk, tidak gemetar, tidak pula berusaha menjauh.
Ketika tatapan mereka bertemu lebih lama, ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan merayap di tengkuknya. Tatapan Rifki bukan tatapan orang yang menantang, melainkan tatapan orang yang telah melihat jauh lebih banyak kekerasan daripada yang pernah Gombloh ciptakan. "Lo denger gak gue ngomong?" Gombloh melangkah lebih dekat, mencoba menekan dengan tubuh dan suara. Namun Rifki tetap diam. Ketenangan itu justru menjadi senjata yang paling menyakitkan, membuat Gombloh merasa seolah sedang diuji, diukur, dan dinilai tanpa kata. Beberapa pedagang menahan napas. Mereka merasakan sesuatu yang tidak biasa, seolah dua arus gelap sedang bertabrakan sebelum badai pecah. Rifki tahu, satu kata saja bisa memicu kekerasan. Tapi ia memilih diam, karena dalam diam itu, ia menunjukkan bahwa dirinya tidak lagi hidup dari teriakan dan ancaman. Gombloh akhirnya mendengus, tertawa singkat, lalu berbalik setengah badan. Dalam pikirannya, Rifki hanyalah sisa masa lalu yang tak relevan. Namun ia tak menyadari satu hal, ketenangan yang baru saja ia lewati bukan tanda kelemahan, melainkan tanda dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Pertemuan itu mungkin berakhir tanpa darah, tapi terminal tahu, benturan besar kini tak lagi bisa dihindari. Gombloh belum benar-benar pergi. Ia berhenti beberapa langkah dari Rifki, lalu menoleh kembali dengan senyum menyudut yang syarat niat buruk. Kata-kata kasarnya meluncur seperti pisau, menghina pedagang, menertawakan ketakutan mereka, dan merendahkan segala sesuatu yang berdiri di sekitar Rifki. Suaranya sengaja diperkeras, agar semua orang tahu siapa yang sedang berkuasa di terminal ini. "Lihat tuh," katanya sambil menunjuk pedagang-pedagang yang menunduk. "Hidup mereka cuma sisa-sisa, dan lo mau bela mereka." Tawa gengnya pecah, kasar dan menghina. Setiap kata menusuk, bukan hanya ke telinga Rifki, tetapi ke harga diri orang-orang kecil yang tak mampu melawan. Rifki tetap berdiri diam, wajahnya tak menunjukkan apa-apa, namun rahangnya mengeras. Udara di sekelilingnya berubah, bukan karena gerakan, melainkan karena sesuatu yang menekan dari dalam dirinya. Orang-orang yang peka bisa merasakannya, amarah yang tertahan, seperti binatang buas yang sedang dikurung dengan paksa. Gombloh melangkah semakin dekat, jarak mereka kini hanya sejengkal. Ia mencoba mencari reaksi, mencoba memancing ledakan. "Atau lo cuma jualan di sini sambil pura-pura lupa siapa diri lo dulu?" kata Gombloh, suaranya rendah namun menghantam tepat ke luka lama Rifki. Beberapa pedagang menatap Rifki dengan mata membesar, menunggu apa yang akan terjadi. Di dalam dada Rifki, bayangan lama bergerak. Bayangan raja tega, dingin, kejam, dan tanpa ragu. Ia ingat betapa mudahnya menghancurkan orang dengan satu keputusan. Betapa nikmatnya kekuasaan saat semua orang bertekuk lutut. Namun kali ini, bayangan itu tak lagi menuntut darah, melainkan kendali. Pedagang-pedagang mulai saling berpandangan. Di mata mereka, ada ketakutan, tapi juga harapan yang perlahan tumbuh. Mereka melihat sesuatu pada diri Rifki, bukan sekadar mantan preman, melainkan seseorang yang berdiri tanpa gentar ketika semua orang memilih menyingkir. Dalam diamnya, Rifki menjadi tumpuan harapan yang tak terucap. Gombloh mengeluarkan ancaman terakhir malam itu, kata-katanya tajam dan menjanjikan kekerasan yang lebih besar. "Ini belum selesai," katanya sambil melangkah mundur. Gengnya mengikuti, meninggalkan jejak tawa yang memuakkan. Namun suasana tak kembali normal. Terminal masih tegang, seperti menunggu dentuman pertama dari badai besar. Rifki akhirnya bergerak. Ia menghembuskan napas panjang, menurunkan bahunya sedikit. Orang-orang di sekelilingnya menyadari sesuatu, ia baru saja menahan dirinya dari kehancuran yang jauh lebih besar. Bayangan Raja Tega memang muncul kembali, namun bukan sebagai monster yang haus darah. Di malam yang berat itu, terminal mendapatkan isyarat pertamanya. Jika ancaman datang lagi, Rifki tak akan bersembunyi. Bukan untuk menghancurkan, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk berdiri sebagai benteng terakhir. Dan semua orang tahu, kemarahan yang ditahan itu jauh lebih mengerikan daripada teriakan paling brutal sekalipun. Ketegangan yang sejak tadi menahan napas akhirnya pecah. Gombloh berbalik dengan langkah cepat, dan tanpa peringatan, dorongannya menghantam dada Rifki. Suara benturan itu menggema, membuat orang-orang menjerit dan berlarian menjauh. Terminal yang semula hanya tegang kini berubah menjadi arena, tempat dua bayangan gelap akhirnya saling menerkam di bawah sorot lampu kusam. Rifki mundur setengah langkah, lalu menjejakkan kaki dengan mantap. Tubuhnya bergerak otomatis, seperti mengingat perintah lama yang tertanam di otot dan tulang.
Pukulan pertama Gombloh meluncur brutal, penuh amarah dan arogansi. Rifki menangkisnya dengan gerakan pendek, efisien, nyaris tanpa suara. Tidak ada teriakan, tidak ada makian, hanya fokus yang dingin dan mematikan. Gombloh menyerang bertubi-tubi, memanfaatkan tenaga dan kebrutalan mentahnya. Setiap tendangan dan hantaman ditujukan untuk melumpuhkan. Namun Rifki membaca setiap gerakan dengan ketenangan yang menakutkan. Ia mengingat semua teknik lama, cara mematahkan keseimbangan, cara menjatuhkan tanpa membunuh, cara membuat lawan menyerah sebelum tubuhnya hancur. Orang-orang menjerit ketika tubuh Gombloh terhuyung, namun ia bangkit lagi dengan amarah yang semakin liar. Terminal bergemuruh oleh suara langkah, barang jatuh, dan napas berat dua lelaki yang mempertaruhkan segalanya. Setiap detik terasa seperti pertaruhan nyawa, bukan hanya bagi mereka berdua, tetapi bagi ketenangan tempat ini. Rifki merasakan darahnya sendiri berdesir, bukan karena takut, melainkan karena kendali. Inilah garis tipis yang dulu sering ia langgar, antara menundukkan dan membantai. Tangannya bergerak cepat, mengunci lengan, menjatuhkan tubuh besar Gombloh ke lantai dengan teknik yang tepat. Bukan untuk menghabisi, melainkan untuk menghentikan. Gombloh meraung, berusaha bangkit, namun Rifki sudah berdiri di atasnya, napasnya tetap teratur. Tatapan mereka bertemu sekali lagi. Di mata Gombloh, untuk pertama kalinya, muncul keraguan. Ia sadar bahwa orang di hadapannya bukan preman biasa, melainkan seseorang yang memilih menahan kekuatan yang jauh lebih kejam. Kerumunan terdiam, tidak ada sorak kemenangan, tidak ada tepuk tangan. Yang ada hanyalah kesadaran bersama bahwa kekuasaan sedang diuji, bukan dengan teror, tetapi dengan ketegasan. Rifki melepaskan kuncian dan mundur satu langkah, memberi ruang, memberi pilihan. Duel itu berakhir tanpa kematian, namun dampaknya lebih dalam dari darah. Terminal menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi, kekuatan yang memilih kendali daripada kehancuran. Dan sejak malam itu, semua orang tahu, pertarungan ini bukan sekadar duel dua preman, melainkan simbol awal perebutan masa depan terminal yang selama ini tercekik oleh ketakutan. Duel itu belum benar-benar usai. Gombloh bangkit dengan amarah yang dipermalukan, memberi isyarat cepat kepada anak buahnya. Mereka menyebar, mencoba mengepung Rifki dari berbagai arah. Terminal kembali bergemuruh, bukan oleh suara mesin, melainkan oleh langkah-langkah tergesa dan jeritan orang-orang yang berusaha menjauh. Rifki berdiri di tengah kekacauan itu, matanya bergerak cepat, membaca ruang seperti peta yang sudah ia hafal sejak lama. Ia mundur selangkah, bukan karena takut, melainkan untuk menarik mereka masuk ke wilayah yang ia pilih. Sebuah gerobak tua berada tepat di sisi kirinya, tangga besi menuju lantai atas di belakangnya, dan lorong sempit di kanan yang hanya bisa dilewati satu orang dalam satu waktu. Rifki mengatur napas, lalu bergerak, memanfaatkan kekacauan sebagai senjatanya. Satu preman menyerbu lebih dulu. Rifki menggeser tubuhnya, mendorong gerobak hingga roda berdecit keras dan menghantam kaki lawan itu. Tubuh besar itu jatuh menghantam lantai, menutup jalan bagi dua orang di belakangnya. Tanpa berhenti, Rifki berlari menuju tangga, memaksa pengejarnya memanjat dalam posisi tak seimbang. Di atas tangga, Rifki berhenti mendadak. Ketika satu preman hampir mencapai puncak, ia memutar tubuh dan menendang pegangan besi, membuat lawannya kehilangan keseimbangan dan jatuh menimpa yang lain. Bukan pukulan brutal, bukan serangan mematikan, hanya gerakan tepat yang membuat mereka saling menjatuhkan. Para pedagang yang semula bersembunyi mulai memahami pola itu. Dengan isyarat singkat, Rifki memberi tanda agar mereka menyingkirkan gerobak dan barang-barang dari jalur tertentu. Tanpa sadar, mereka ikut terlibat, menciptakan ruang sempit dan penghalang alami. Terminal berubah menjadi labirin yang memihak pada satu orang, Rifki. Gombloh berteriak marah, mencoba menerobos dengan kekuatan mentah. Namun, setiap langkahnya selalu terhambat, selalu salah posisi. Rifki tidak menyerangnya langsung. Ia membiarkan kelelahan dan kekacauan bekerja. Setiap gerakan Rifki adalah perhitungan, kapan mundur, kapan menekan, kapan membiarkan lawan membuat kesalahan sendiri. Orang-orang mulai melihatnya bukan sebagai preman yang haus darah, melainkan sebagai sosok yang memahami kekuatan dengan cara berbeda. Ia tidak menghancurkan terminal untuk menang, ia justru menggunakan terminal untuk melindunginya. Di mata pedagang, ketakutan perlahan berubah menjadi keyakinan. Ketika satu persatu anak buah Gombloh terjatuh dan menyerah, suasana berubah. Tidak ada lagi teriakan arogan,
hanya napas terengah dan kebingungan. Rifki berdiri di tengah lorong, keringat membasahi wajahnya, namun tatapannya tetap tenang, terkendali. Di saat itu, terminal menyadari sesuatu yang baru. Kekuatan tak selalu datang dari tangan yang paling keras memukul, melainkan dari pikiran yang mampu membaca kekacauan dan mengubahnya menjadi perlindungan. Dan Rifki, mantan Raja Tega, sedang menunjukkan bahwa ia bukan sekadar preman brutal, ia adalah penjaga yang lahir dari kecerdikan dan kendali. Gombloh belum runtuh. Dari balik kekacauan, ia bangkit dengan napas berat dan mata merah menyala, seolah rasa sakit justru memicu kegilaan yang lebih dalam. Tubuhnya yang besar bergerak dengan tenaga liar, mendorong anak buahnya untuk kembali menyerang. Ia tak lagi peduli pada strategi, hanya pada satu tujuan, menghancurkan Rifki di hadapan semua orang. Serangan datang dari berbagai arah. Dua orang menyerbu bersamaan, satu mencoba mengunci dari belakang, sementara yang lain menghantam dari samping. Rifki berputar cepat, melepaskan diri dengan gerakan kasar yang nyaris mematahkan lengan, namun ia menahan diri pada detik terakhir. Napasnya mulai berat. Ini bukan lagi duel satu lawan satu, ini perang kecil di tengah terminal. Gombloh menerjang seperti banteng terluka. Pukulannya menghantam bahu Rifki, membuat tubuhnya terhuyung. Rasa nyeri menjalar tajam, namun Rifki bertahan berdiri. Ia sadar, jika ia jatuh sekarang, bukan hanya dirinya yang kalah, ketakutan akan kembali berkuasa. Pedagang-pedagang yang bersembunyi menatap dengan mata membesar, memahami bahwa nasib mereka ikut dipertaruhkan. Melihat Rifki terdesak, sesuatu berubah di antara kerumunan. Seorang pedagang mendorong gerobaknya ke jalur sempit, menghalangi dua preman yang hendak menyerbu. Yang lain menjatuhkan peti kosong, menciptakan penghalang dadakan. Tidak ada teriakan heroik, hanya tindakan kecil yang lahir dari keberanian yang terpaksa. Rifki memanfaatkan momen itu. Ia bergerak cepat, menyeret satu lawan ke arah dinding, memanfaatkan sudut sempit untuk melumpuhkan tanpa membunuh. Namun Gombloh kembali menghantam, kali ini lebih brutal, lebih nekat. Darah terasa asin di mulut Rifki. Ia mengusapnya dengan punggung tangan, tatapannya tetap menyala oleh tekad. Pertempuran berubah menjadi tarikan napas dan langkah. Setiap detik penuh keputusan, menyerang atau bertahan, maju atau menunggu. Rifki tak lagi bertarung hanya dengan tubuhnya, tetapi dengan kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Setiap bantuan kecil dari pedagang memberinya celah, setiap penghalang memberi detik tambahan untuk bernapas. Gombloh mengaum, frustrasi melihat kendalinya mulai goyah. Ia menyadari terminal tidak lagi sepenuhnya berada di pihaknya. Ketakutan yang dulu ia tebar kini retak oleh kebersamaan yang tak terduga. Namun ia masih berbahaya, masih kuat, dan setiap serangannya membawa ancaman nyata akan kehancuran. Di tengah kekacauan itu, Rifki berdiri tegak meski tubuhnya dipenuhi rasa sakit. Matanya menyapu sekitar, melihat orang-orang yang kini tak lagi hanya bersembunyi. Pertempuran ini telah berubah. Bukan lagi tentang dua preman, melainkan tentang sebuah tempat yang menolak tunduk. Dan selama Rifki masih berdiri, ia tahu, ia akan bertahan, apapun risikonya. Di tengah napas yang tersengal dan tubuh yang mulai lelah, Rifki melihat sesuatu yang luput dari pandangannya sejak awal. Gombloh kuat, brutal, dan tanpa ragu, tetapi setiap serangannya selalu sama. Polanya berulang, didorong oleh amarah dan keinginan untuk menghabisi secepat mungkin. Disitulah celahnya. Rifki menyipitkan mata, memaksa pikirannya tetap jernih di tengah rasa sakit yang menjalar di sekujur tubuh. Ketika Gombloh kembali menyerbu dengan teriakan kasar, Rifki tidak melawan secara frontal. Ia mundur setengah langkah, memutar tubuh, dan membiarkan tenaga besar itu lewat begitu saja. Tubuh Gombloh terhuyung, kehilangan keseimbangan untuk sesaat. Rifki memanfaatkan momen itu untuk menjatuhkan satu anak buah yang terlalu dekat, membuatnya terkapar tanpa mampu bangkit cepat. Satu demi satu, pola itu terulang. Rifki tidak lagi mengejar kemenangan besar, melainkan kemenangan kecil yang konsisten. Setiap anggota geng yang jatuh menciptakan jarak, mengikis jumlah, dan menyisakan ketegangan di wajah Gombloh. Kerumunan menyaksikan perubahan itu dengan napas tertahan, arah pertarungan mulai berbalik. Gombloh mulai gelisah, serangannya semakin kasar, namun juga semakin ceroboh. Ketika satu pukulannya meleset dan menghantam tiang besi, teriakan sakitnya menggema. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan keraguan. Ia menyadari bahwa lawannya bukan hanya bertahan, tetapi sedang mengendalikan jalannya duel.
Rifki merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Bukan lagi dorongan untuk menghancurkan, melainkan keteguhan untuk melindungi. Setiap kali ia menundukkan lawan, ia memastikan tidak ada yang terluka parah. Ia ingin menghentikan, bukan menghabisi. Kesadaran itu membuat gerakannya semakin terarah, semakin efisien. Pedagang-pedagang melihat perubahan itu dengan mata yang mulai menyala. Ketakutan yang tadi mencengkeram kini berubah menjadi keyakinan. Mereka melihat bahwa kekuatan tidak selalu hadir dalam bentuk kebrutalan, melainkan dalam keberanian berdiri di antara kekerasan dan mereka yang tak mampu melawan. Gombloh mundur selangkah, lalu dua. Nafasnya berat, matanya menyapu sekeliling, melihat anak buahnya yang tersisa ragu untuk maju. Bayangan kekalahan mulai menggerogoti kepercayaan dirinya. Ketika ia kembali menatap Rifki, yang ia lihat bukan lagi pemuda lusuh, melainkan sosok yang memegang kendali. Di momen itu, Rifki mengerti sepenuhnya. Kekuatan sejati bukan tentang seberapa keras ia bisa memukul, melainkan seberapa kuat ia bertahan pada pilihannya. Ia memilih ketegasan, strategi, dan keberanian moral untuk melindungi yang lemah. Dan pilihan itulah yang kini mengubah arah duel, serta masa depan terminal yang sedang dipertaruhkan. Kepanikan mulai merayap di antara barisan Gombloh. Tatapan mereka tak lagi penuh keyakinan, melainkan dipenuhi kebingungan dan rasa takut yang berusaha disembunyikan. Mereka tak pernah membayangkan bahwa pria yang berdiri di hadapan mereka, tenang, terkendali, dan nyaris tanpa emosi, pernah menjadi preman paling brutal di terminal ini. Dan lebih buruk lagi, mereka tak siap menghadapi versi Rifki yang telah berubah. Gombloh berteriak, mencoba menyatukan kembali sisa keberanian anak buahnya. Namun teriakannya terdengar hampa. Setiap kali salah satu dari mereka melangkah maju, keraguan menahan kaki mereka. Rifki tak perlu mengancam, ia hanya berdiri, tatapannya cukup untuk mengingatkan bahwa melawan berarti jatuh satu persatu tanpa ampun. Terminal perlahan berubah. Di sela-sela kekacauan, ada ruang kecil yang terasa aman. Pedagang mulai berani berdiri lebih dekat, tak lagi sepenuhnya bersembunyi. Mereka melihat bahwa teror yang selama ini menekan dada mereka mulai retak, meski belum sepenuhnya runtuh. Nafas terasa lebih lega, walau bahaya masih nyata. Rifki bergerak dengan ritme yang terukur, menutup celah, menghalau serangan yang setengah hati. Setiap langkahnya seperti pernyataan diam bahwa kekuasaan lama tak lagi mutlak. Ia tidak memerlukan sorak atau pengakuan. Keberadaannya saja sudah cukup untuk mengguncang dominasi yang selama ini tak tertandingi. Di mata pedagang, Rifki bukan lagi sekadar mantan preman. Ia menjelma menjadi simbol perlawanan yang lahir dari tempat paling gelap. Seseorang yang memahami teror bukan dari cerita, melainkan dari perbuatannya sendiri, dan justru karena itu, tahu bagaimana cara mematahkannya. Gombloh menyadari perubahan itu dengan kemarahan yang bercampur ketakutan. Ia melihat orang-orang yang dulu selalu menunduk kini berani menatap. Dunia yang ia bangun dari rasa takut mulai runtuh di hadapannya, sedikit demi sedikit, oleh satu orang yang memilih berdiri. Pertarungan belum usai, nafas masih terengah, tangan masih gemetar, dan bahaya masih mengintai. Namun di tengah ketegangan itu, terminal merasakan sesuatu yang lama hilang, harapan kecil yang tumbuh di antara reruntuhan teror. Dan selama Rifki masih berdiri, selama ia menolak kembali menjadi monster yang dulu, harapan itu akan terus hidup. Teror mungkin belum sepenuhnya kalah, tetapi retaknya telah terlihat jelas. Dan bagi orang-orang kecil di terminal, retakan itu sudah cukup untuk mulai bermimpi tentang kebebasan. Di tengah kekacauan yang belum sepenuhnya reda, sesuatu yang lebih kuat mulai tumbuh perlahan. Para pedagang yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan mulai bergerak, bukan dengan teriakan atau senjata, melainkan dengan keberanian kecil yang selama ini terkubur. Mereka saling memberi isyarat, saling memahami tanpa perlu banyak kata. Rifki bukan lagi sendirian. Sebuah gerobak didorong ke posisi yang lebih sempit, membatasi ruang gerak para preman. Seorang pedagang air menutup sudut lorong dengan tumpukan galon kosong, menciptakan jalur yang hanya bisa dilewati satu orang. Dari kejauhan, bisikan singkat mengalir, peringatan tentang pergerakan geng Gombloh, tentang siapa yang mencoba menyelinap dari belakang. Bantuan itu sederhana, nyaris tak terlihat, namun sangat menentukan. Rifki menangkap semua itu dengan cepat. Ia membaca arah mata, gerakan tangan, dan perubahan kecil di sekitar. Terminal kini bukan lagi medan asing yang kacau, melainkan tubuh hidup yang bergerak bersama dengannya. Untuk pertama kalinya,
Ia benar-benar merasakan kekuatan yang tak pernah ia miliki saat masih menjadi Raja Tega Kebersamaan. Setiap kali seorang preman mencoba mengejutkan dari sudut gelap, Rifki sudah bersiap. Setiap kali tekanan datang dari depan, ada ruang yang sengaja dibuka di belakangnya. Ini bukan lagi duel kekuatan semata, melainkan pertarungan kecerdikan dan kepercayaan. Pedagang-pedagang itu mungkin tak kuat memukul, tetapi mereka tahu bagaimana bertahan hidup. Gombloh melihat perubahan itu dengan mata membelalak. Terminal yang dulu mudah ia kendalikan kini seperti menolak kehadirannya. Lorong-lorong seolah memihak Rifki, sudut-sudut menyembunyikan bukan ketakutan, melainkan perlawanan. Kekuasaan yang dibangun di atas teror tak pernah siap menghadapi persatuan. Di dalam diri Rifki, sebuah kesadaran menguat. Selama ini ia mengira kekuatan berarti berdiri sendiri, menjadi yang paling ditakuti. Kini ia mengerti, kekuatan sejati lahir ketika banyak orang berani berdiri bersama. Ia bukan pusat dari perlawanan ini, ia hanyalah pemicu yang membuat keberanian orang lain bangkit. Duel ini tidak lagi hanya soal fisik. Ini adalah pertarungan moral, di mana teror berhadapan dengan keberanian, dan keserakahan berhadapan dengan kepedulian. Secara psikologis, geng Gombloh mulai terkikis, sementara pedagang menemukan kembali martabat mereka. Di tengah terminal yang berisik dan berantakan, sebuah tatanan baru mulai terbentuk. Bukan tatanan yang lahir dari rasa takut, melainkan dari kebersamaan. Rifki berdiri di tengahnya, menyadari bahwa jika terminal ini ingin benar-benar bebas, maka kemenangan harus dimiliki bersama, atau tidak sama sekali. Amarah Gombloh meledak tanpa sisa. Melihat anak buahnya tercerai-berai dan terminal tak lagi tunduk, ia meraung seperti binatang terluka. Tubuh besarnya bergerak maju dengan kekuatan terakhir yang ia miliki, tidak lagi terukur, hanya dorongan untuk menghancurkan. Terminal seakan mengecil, menyisakan ruang sempit bagi dua legenda yang akhirnya saling berhadapan tanpa perantara. Rifki tidak mundur, ia berdiri mantap, kakinya menjejak lantai dengan kesadaran penuh akan setiap sudut di sekitarnya. Ia telah membaca medan, menghafal jarak, dan memahami ritme amarah lawannya. Ketika Gombloh menyerang dengan pukulan brutal, Rifki menangkisnya dengan gerakan pendek, memutar bahu, lalu membalas dengan dorongan yang tepat sasaran, membuat tubuh besar itu kehilangan keseimbangan. Serangan demi serangan datang seperti badai. Gombloh menghantam tanpa peduli pada rasa sakit, namun setiap gerakannya selalu berakhir di udara kosong atau dihambat oleh dinding, tiang, dan ruang sempit yang tak lagi memihak padanya. Rifki memanfaatkan setiap kesalahan, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menguras tenaga dan kepercayaan diri lawannya. Orang-orang menahan napas. Terminal yang biasanya dipenuhi suara gaduh kini sunyi dalam ketegangan. Setiap benturan terdengar jelas, setiap langkah terasa menentukan. Di mata para pedagang, pertarungan ini bukan sekadar perkelahian, melainkan penentuan nasib, apakah teror akan kembali menguasai, atau akhirnya runtuh sepenuhnya. Gombloh mencoba satu serangan terakhir, mengerahkan seluruh tenaga dalam satu hantaman liar. Rifki menyambutnya dengan ketenangan yang nyaris tak manusiawi. Ia menghindar setengah langkah, memutar tubuh, lalu mengunci gerakan lawannya. Dengan teknik yang terlatih, ia menjatuhkan Gombloh ke lantai, membuat suara dentuman menggema di seluruh terminal. Tubuh Gombloh tergeletak, napasnya tersengal, amarahnya tak lagi mampu berdiri. Rifki berdiri di atasnya, tidak mengangkat tangan untuk pukulan akhir. Tatapan mereka bertemu, dan di mata Gombloh, legenda yang ia bangun dari teror runtuh seketika. Terminal menjadi saksi diam. Tidak ada sorak, tidak ada teriakan kemenangan. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa satu era sedang berakhir. Dua legenda bertemu di tempat yang sama, namun hanya satu yang memilih kendali daripada kehancuran. Dalam keheningan itu, semua orang tahu, konfrontasi ini bukan tentang siapa yang paling kejam, melainkan siapa yang paling kuat menahan diri. Dan di hadapan mata mereka, Rifki telah memenangkan pertarungan yang jauh lebih besar daripada sekadar duel fisik. Gombloh terengah di lantai terminal, dadanya naik turun tak beraturan. Tubuhnya yang tadi penuh amarah kini terasa berat, seolah seluruh tenaga dan keyakinannya runtuh bersamaan. Rifki berdiri di hadapannya, tidak dengan kepalan tangan terangkat, melainkan dengan tubuh tegak dan tatapan yang tenang. Keheningan menggantung, lebih menekan daripada teriakan atau pukulan apapun. Satu persatu, anak buah Gombloh mulai menjatuhkan diri. Tidak ada perlawanan lanjutan, tidak ada keberanian palsu. Mereka bertekuk lutut, menundukkan kepala, mengakui kekalahan tanpa kata.
Terminal menyaksikan pemandangan yang tak pernah terbayangkan, geng paling kejam tunduk tanpa darah terakhir ditumpahkan. Rifki melangkah maju, bukan untuk menyerang, melainkan untuk memastikan semuanya berakhir di sana. Suaranya rendah namun tegas ketika akhirnya ia berbicara, memerintahkan mereka untuk pergi dan tidak kembali membawa teror. Tidak ada ancaman berlebihan, tidak ada sumpah darah, hanya ketegasan yang tak memberi ruang untuk dilanggar. Gombloh mengangkat wajahnya perlahan. Amarah telah digantikan kehampaan. Ia menyadari bahwa kekalahannya bukan karena kalah kuat, melainkan karena berhadapan dengan seseorang yang telah melampaui kebrutalan. Ketika ia menunduk, itu bukan sekadar menyerah pada fisik Rifki, tetapi pada pilihan moral yang tak mampu ia tiru. Pedagang dan warga terminal mulai keluar dari persembunyian. Mereka menatap Rifki dengan mata yang berbeda, bukan lagi takut, melainkan penuh rasa hormat dan kekaguman. Di wajah-wajah itu, Rifki melihat sesuatu yang dulu tak pernah ia dapatkan saat menjadi Raja Tega Kepercayaan. Terminal terasa berubah. Udara yang tadinya berat kini lebih lega. Orang-orang berdiri tegak, seolah beban panjang yang mereka pikul akhirnya dilepaskan. Kekerasan yang biasanya menjadi penutup setiap konflik kini digantikan oleh ketundukan yang lahir dari kesadaran. Rifki menatap sekeliling, memastikan tidak ada lagi ancaman. Ia tidak merayakan kemenangan, tidak pula meminta pengakuan. Baginya, cukup jika terminal ini kembali aman. Cukup jika orang-orang bisa bekerja tanpa rasa takut. Di malam itu, legenda baru mulai terbentuk. Bukan legenda tentang preman paling kejam, melainkan tentang seorang lelaki yang memilih menghentikan kekerasan dengan ketegasan moral. Dan sejak saat itu, nama Rifki tidak lagi dibisikkan dengan gemetar, melainkan disebut dengan rasa hormat yang tulus. Pagi datang dengan cara yang berbeda. Terminal masih ramai, masih bising oleh suara mesin dan teriakan kernet, namun ada sesuatu yang hilang dari udara, rasa takut. Langkah kaki para pedagang kini lebih mantap, kepala mereka tak lagi menunduk berlebihan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, terminal bernapas tanpa ancaman yang membayangi setiap sudutnya. Kabar tentang kekalahan Gombloh menyebar cepat, lebih cepat dari suara klakson bas. Preman-preman lain yang biasa mengintai dari bayang-bayang memilih menjauh. Mereka yang mendengar cerita itu paham satu hal, terminal ini tidak lagi mudah ditaklukkan. Bukan karena dijaga oleh kekerasan baru, melainkan karena ada batas yang kini tak bisa mereka langgar. Di tengah perubahan itu, Rifki kembali ke rutinitasnya. Ia duduk di tempat yang sama, menggelar dagangan asongannya dengan tangan yang tenang. Tak ada pengawal, tak ada sikap berkuasa. Ia menyapa pembeli seperlunya, tersenyum tipis, dan kembali diam. Seolah pertarungan besar itu tak pernah terjadi. Namun orang-orang tahu, aura itu masih ada, bukan aura teror seperti dulu, melainkan kewaspadaan yang membuat siapapun berpikir dua kali sebelum berbuat jahat. Tatapan Rifki yang tenang kini menjadi pengingat diam bahwa ketertiban di terminal ini bukan ilusi. Pedagang sering melirik ke arahnya, bukan karena takut, melainkan karena merasa aman. Mereka tahu, selama Rifki ada di sana, kekerasan tak akan tumbuh sembarangan. Ia tidak berdiri sebagai raja, tidak pula mengklaim wilayah. Ia hanya ada, dan keberadaannya cukup. Beberapa orang mencoba menguji batas, berbisik-bisik tentang peluang baru. Namun bisikan itu cepat mati. Nama Rifki, yang kini disebut tanpa julukan kejam, menjadi pagar tak kasat mata. Terminal telah belajar dari luka, dan tak ingin kembali ke masa gelap. Rifki sendiri jarang memikirkan semua itu. Ia tahu masa lalu tak pernah benar-benar pergi, tapi ia juga tahu masa depan tak harus ditentukan olehnya. Dengan menjual dagangan sederhana, ia menegaskan pilihannya, hidup biasa, namun siap berdiri jika ketidakadilan kembali mencoba bangkit. Sore hari, matahari menembus atap terminal, menyinari lantai yang dulu menjadi saksi kekerasan. Kini, cahaya itu jatuh di wajah-wajah yang lebih tenang. Anak kecil berlari, pedagang tertawa pelan, dan kehidupan kembali menemukan iramanya. Di tengah semua itu, Rifki tetap duduk di sudutnya. Raja Tega masih hidup, namun tak lagi duduk di singgasana ketakutan. Ia kini berdiri sebagai pelindung tanpa mahkota, diam, sederhana, dan siap menjaga terminal yang akhirnya mengenal arti aman. Malam kembali turun, dan bersama sunyinya, bayangan masa lalu Rifki datang tanpa diundang. Di sela suara jangkrik dan deru bas terakhir, wajah-wajah lama muncul di kepalanya, teriakan, darah, dan tatapan ketakutan yang dulu ia ciptakan sendiri. Duduk sendirian,
Rifki merasakan dadanya sesak, seolah masa lalu menuntut untuk diakui, bukan dilupakan. Ia menunduk, menatap tangannya. Tangan yang dulu begitu ringan melukai, kini gemetar menahan ingatan. Setiap ruas jari menyimpan cerita kelam, pukulan tanpa ampun, perintah kejam, dan keputusan yang menghancurkan hidup orang lain. Penyesalan itu tidak berteriak, ia berbisik pelan, namun menusuk lebih dalam. Rifki sadar, kemenangan atas Gombloh bukanlah akhir. Pertarungan yang sesungguhnya justru terjadi di dalam dirinya. Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah perubahan ini cukup untuk menebus dosa yang tak terhitung. Jawabannya tak pernah jelas, tapi satu hal pasti, ia tak ingin kembali menjadi monster yang sama. Terminal yang kini lebih tenang menjadi cermin bagi hatinya. Lampu-lampu yang menyala terasa lebih hangat, suara tawa pedagang terdengar lebih jujur. Tempat yang dulu menjadi panggung kekejamannya, kini memberi kesempatan kedua, bukan untuk melupakan, melainkan untuk memperbaiki. Beberapa pedagang menyapanya dengan senyum tulus. Tak ada pujian berlebihan, tak ada sanjungan kosong. Hanya rasa terima kasih yang sederhana, namun berat maknanya. Rifki membalas dengan anggukan kecil, menahan perasaan yang mengalir di dadanya. Ia tahu, kepercayaan itu rapuh dan harus dijaga. Di sudut terminal, bayangan Raja Tega masih mengikuti langkahnya. Namun bayangan itu kini berbeda, tak lagi memerintah, hanya mengingatkan. Mengingatkan bahwa kekuatan tanpa kendali melahirkan kehancuran, dan kendali tanpa keberanian melahirkan ketakutan baru. Rifki berdiri sejenak, menghirup udara malam yang lembab. Ia memilih menerima masa lalunya sebagai luka, bukan sebagai identitas. Setiap hari adalah latihan untuk tetap berdiri di sisi yang benar, meski godaan untuk kembali pada jalan lama selalu mengintai. Dan di tengah terminal yang mulai cerah oleh rasa aman dan harapan, Rifki melangkah pelan. Ia tak mencari pengampunan dari semua orang. Cukup satu tekad yang ia pegang erat, jika bayangan masa lalu kembali menyapa, ia akan menyambutnya, bukan untuk tunduk, melainkan untuk memastikan ia tak lagi berkuasa. Pagi itu terminal terasa lebih hidup, bukan hanya oleh lalu lalang bus, tetapi oleh kehangatan yang tumbuh pelan di antara para pedagang. Mereka tak lagi memandang Rifki dengan ragu atau sisa ketakutan. Kini, setiap tatapan yang tertuju padanya mengandung rasa hormat yang tulus, lahir dari perbuatan, bukan dari cerita masa lalu. Seorang pedagang kopi menyodorkan gelas hangat tanpa diminta. Pedagang lain menepuk bahu Rifki sambil tersenyum kecil. Tak ada kata besar yang diucapkan, namun isyarat-isyarat sederhana itu lebih bermakna dari 1000 pujian. Rifki menerimanya dengan tenang, menyadari bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang tak bisa dipaksa. Pelan-pelan, para pedagang mulai saling menjaga. Jika ada wajah asing yang mencurigakan, kabar itu cepat sampai ke telinga Rifki. Bukan sebagai laporan ketakutan, melainkan sebagai bentuk kebersamaan. Terminal kini memiliki mata dan telinga yang bekerja bersama, tanpa teriakan atau kekerasan. Rifki melihat perubahan itu dengan hati-hati. Ia tahu, kekuasaan yang dibangun dari rasa takut akan runtuh cepat. Tapi respek tumbuh lambat, mengakar. Kuat, ia memilih tetap sederhana, menolak ditempatkan di posisi yang terlalu tinggi, karena ia paham simbol yang baik harus dekat dengan orang-orang yang ia lindungi. Anak-anak pedagang mulai berani bermain di dekat lapaknya. Tawa mereka memantul di antara deretan kios, menjadi suara yang dulu nyaris mustahil terdengar. Rifki memperhatikan itu dengan mata yang lebih lembut. Di sanalah ia merasa perubahan itu nyata. Beberapa pedagang bahkan mulai menegur orang luar yang bersikap kasar, tanpa menunggu Rifki turun tangan. Mereka berdiri tegak, bukan karena berani melawan, tetapi karena tahu mereka tak sendirian. Rifki menyadari, inilah bentuk perlindungan sejati, ketika rasa aman tidak bergantung pada satu orang. Nama Rifki kini disebut dengan nada berbeda. Bukan lagi bisikan takut, melainkan sebutan penuh keyakinan. Ia tak menjadi raja, tak pula pemimpin resmi. Ia hanya menjadi titik tumpu, tempat keberanian kecil orang-orang bertemu. Di tengah terminal yang semakin tertata oleh rasa saling percaya, Rifki kembali duduk dengan dagangan asongannya. Namun kali ini, ia duduk bukan sebagai mantan monster yang ditebus oleh kekuatan, melainkan sebagai simbol bahwa keamanan dan keberanian bisa lahir dari rasa hormat dan tumbuh bersama mereka yang pernah ia lindungi. Ketenteraman di terminal tidak datang dengan janji keabadian. Rifki memahami itu sejak awal. Di balik senyum para pedagang dan tawa anak-anak, selalu ada kemungkinan gelap yang menunggu celah. Dunia yang pernah ia kenal terlalu keras untuk benar-benar percaya pada akhir yang sempurna.
Beberapa wajah asing mulai terlihat. Tatapan mereka terlalu lama mengamati, langkah mereka terlalu hati-hati. Rifki menangkap tanda-tanda itu tanpa harus bertanya. Naluri lamanya masih tajam, namun kini digunakan sebagai peringatan, bukan pemicu kekerasan. Ia tidak menunjukkan kegelisahan. Rifki tetap duduk di tempatnya, namun matanya awas. Ia tahu ketenangan sejati bukan tentang menghilangkan ancaman, melainkan kesiapan menghadapinya. Dan kali ini, ia tidak sendiri. Para pedagang juga merasakan hal yang sama. Mereka saling bertukar pandang, memberi isyarat kecil, menguatkan barisan tak terlihat. Tanpa komando, tanpa teriakan, mereka berdiri bersama. Terminal telah belajar dari luka, dan tak ingin jatuh pada ketakutan yang sama. Rifki merasakan sesuatu yang dulu tak pernah ia miliki, keyakinan. Bukan keyakinan pada kekuatan tangan sendiri, melainkan pada keberanian kolektif. Jika ancaman datang, ia akan dihadapi bersama, dengan kepala tegak dan hati yang siap. Bayangan Raja Tega kembali hadir, namun kali ini tunduk pada kendali. Kekuatan itu tak lagi liar. Ia telah dijinakkan oleh tujuan yang lebih besar, menjaga, bukan menguasai. Rifki tak menolak bayangan itu, ia hanya memastikan bayangan itu berjalan di belakangnya, bukan memimpin. Ia berdiri sejenak, memandang terminal yang kini terasa hidup. Setiap kios, setiap langkah kaki, adalah sesuatu yang layak dipertahankan. Bukan dengan teror, melainkan dengan ketegasan dan kebersamaan. Ancaman mungkin akan datang lagi, dalam bentuk apapun. Namun Rifki telah berubah. Ia bukan lagi monster brutal yang hidup dari ketakutan orang lain. Ia kini pelindung sejati, dan terminal, dengan seluruh penghuninya, siap berdiri bersamanya. Nama Rifki kembali beredar di antara lorong-lorong terminal, terbawa oleh percakapan pelan para pedagang dan penumpang. Namun kali ini, namanya tak lagi diucapkan dengan nada takut atau bisikan ngeri. Ia disebut dengan rasa hormat, bahkan kekaguman, sebuah perubahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Cerita tentang dirinya menyebar dari mulut ke mulut. Tentang mantan Raja Tega yang memilih turun dari singgasananya sendiri. Tentang seorang pemuda yang bisa saja menghancurkan, namun memilih menjaga. Setiap orang menambahkan detailnya sendiri, hingga kisah itu tumbuh menjadi legenda hidup yang berakar di terminal. Rifki mendengar semua itu dengan diam. Ia tak membantah, tak pula membenarkan. Baginya, cerita hanyalah bayangan dari kenyataan. Yang penting adalah apa yang ia lakukan hari ini, bukan apa yang orang ceritakan tentang kemarin. Namun jauh di dalam hati, ia tahu legenda itu memberi harapan. Para pedagang merasa lebih berani berdiri tegak. Mereka tahu, jika kejahatan datang, ada sosok yang siap berdiri di depan. Bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai perisai. Terminal kini memiliki pusat gravitasi baru, ketenangan yang lahir dari rasa aman. Anak-anak tumbuh dengan cerita berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka tidak lagi mendengar dongeng tentang preman kejam yang harus ditakuti, melainkan kisah tentang perubahan dan keberanian. Tentang seseorang yang memilih jalan sulit demi kebaikan bersama. Rifki tetap menjalani harinya dengan sederhana. Ia masih menjajakan dagangan asongannya, masih duduk di sudut yang sama. Namun keberadaannya kini seperti mercusuar sunyi, tak bersuara keras, tapi jelas arahnya. Legenda itu tidak membuatnya lupa diri. Justru sebaliknya, ia menjadi pengingat bahwa setiap langkahnya kini memiliki makna. Kesalahan sekecil apapun bisa meruntuhkan kepercayaan yang dibangun dengan susah payah. Di tengah hiruk-pikuk terminal, Rifki berdiri sebagai bukti bahwa manusia bisa berubah tanpa kehilangan kekuatan. Ia adalah legenda yang bangkit, bukan dari darah dan teror, melainkan dari keberanian untuk memilih menjadi pelindung. Dan selama terminal masih berdiri, namanya akan selalu diingat sebagai sosok yang bisa diandalkan. Pagi itu, Rifki duduk di sudut terminal yang sama, di atas bangku usang yang telah menjadi saksi perjalanan hidupnya. Dagangan asongannya tersusun sederhana, tak berubah sejak hari-hari ketika ia memilih meninggalkan kekerasan. Namun suasana di sekelilingnya telah sepenuhnya berbeda. Udara terasa ringan, langkah kaki orang-orang tidak lagi terburu oleh rasa takut. Setiap mata yang memandangnya kini memancarkan hormat. Bukan hormat yang lahir dari ancaman, melainkan dari kepercayaan. Rifki tidak membalas dengan dada membusung atau sikap berkuasa. Ia hanya mengangguk pelan, seolah berkata bahwa ia masih orang yang sama, hanya jalannya yang telah berubah. Terminal yang dulu dikuasai teror kini berdiri merdeka. Tak ada lagi pungutan paksa, tak ada jeritan tertahan,
tak ada darah yang mengering di sudut-sudut gelap. Pedagang berjualan dengan tenang, penumpang berlalu lalang tanpa rasa was-was. Tempat ini akhirnya menjadi ruang hidup, bukan ladang ketakutan. Rifki memandang semua itu dengan senyum tipis. Ia tahu, kedamaian ini bukan hadiah, melainkan amanah. Setiap ketenangan yang terjaga adalah hasil dari keberanian banyak orang, pedagang kecil, warga terminal, dan dirinya sendiri yang berani berubah. Bayangan Raja Tega masih ada, namun kini ia jinak. Tak lagi berteriak, tak lagi menuntut darah. Bayangan itu berubah menjadi pelajaran, menjadi pagar yang mengingatkan Rifki sejauh mana ia pernah jatuh dan sejauh mana ia telah melangkah naik. Ia sadar, dirinya bukan raja. Ia tidak duduk di singgasana, tidak memerintah siapapun. Ia juga bukan monster yang hidup dari ketakutan orang lain. Ia hanyalah seorang pemuda yang memilih berdiri ketika ketidakadilan mencoba kembali. Anak-anak berlari melewatinya, tawa mereka memantul di antara bas dan kios. Rifki menatap mereka lama, merasakan hangat yang tak pernah ia kenal di masa lalunya. Di sanalah ia menemukan makna paling jujur dari perjuangannya, masa depan yang tak lagi diwarisi oleh rasa takut. Dan di tengah terminal yang kini merdeka, Rifki tetap duduk dengan dagangannya yang sederhana. Ia adalah pelindung terakhir, bukan karena kekuasaan, tetapi karena pilihan. Bayangan Raja Tega kini hidup sebagai legenda, bukan legenda yang menakutkan, melainkan kisah yang menyejukkan hati semua orang yang pernah hidup dalam gelap dan memilih cahaya.